Oke, kita lanjut di materi integral. Nah, ini jadi review pertemuan pertama, semoga tidak terlalu berat ya untuk kalian. Jadi saya mereviewnya dari hampir satu mata kuliah ya. Jadi dari limit ke kontinuan mata kuliah kalkulus saya review semua di sini. Ya, sambil recall ya. Sambil recall biar ingat kembali, biar tahu bahwa oh ternyata kaitannya nanti ke sini gitu ya. Oh, kemarin saya ngitung-ngitung gunanya apa sih, ngitung-ngitung cacing-cacing gitu ya, ngitung-ngitung turunan, ngitung-ngitung limit, ini fungsinya apa. Nah, jadi nyambung gitu ya sama materi-materi tingkat lanjutnya. Oke, selanjutnya materi di video kali ini terkait integral ya. Konsep integral, review konsep integral di kalkulus 1. Konsep integral yang penting itu ada teorema dasar kalkulus yang pertama, yaitu kalau saya punya F-nya kontinu di selang AB dan F besar adalah anti turunan. Anti turunan itu artinya ketika diturunkan dia menjadi fungsi F ya. Itu maka saya bisa definisikan integral A sampai B untuk Fx sama dengan Dx itu sama dengan Fb min F besar B min F besar A. Ini anti turunannya gitu kan. Jadi kalau Fx-nya adalah X kuadrat, maka F besarnya adalah 2X gitu ya. Dengan F aksen X sama dengan F kecil X, anti turunannya. Kenapa nggak bilangnya integral saja, Bu? Kenapa harus menyebut anti turunan? Karena konsep yang pertama kalian pelajari adalah turunan. Artinya, kalian belum memperkenalkan integral gitu ya. Nah, ternyata integral sendiri itu ditemukan sebagai anti turunan dari suatu fungsi. Jadi kebalikan turunannya gitu ya. Oke. Kemudian teorema dasar kalkulus 2, kalau teorema dasar kalkulus 1 itu integral terbatas ya, integral terbatas, jadi ya integral terbatas, berbatas. Untuk integral teorema dasar 2 itu turunan dari suatu, jadi kalau suatu fungsi saya integralkan, lalu saya turunkan lagi, dia akan menjadi fungsi itu kembali gitu ya. Jadi seperti identitasnya gitu ya. Oke, jadi operator identitas, jadi setelah saya turunkan, setelah saya integralkan lalu saya turunkan, maka dia akan menjadi fungsi itu kembali. Lalu ada juga teorema nilai rata-rata untuk integral. Kalau tadi teorema nilai rata-rata untuk turunan saya punyanya begini. F aksen C sama dengan FB min FA sama dengan B min A gitu ya. Nah, ini bisa dibalik. Lalu kalau berarti ini bisa saya tuliskan jadi FC-nya saya bawa ke sana, saya integralkan aja ya kanan kiri. FB min FA ini, nah ini konsepnya bisa diturunkan dari teorema nilai rata-rata yang turunan. Teorema nilai rata-rata yang turunan, betul. Saya dapatnya apa ini? Ya, ini sebetulnya menggunakan yang diintegralkan ya. Jadi saya integralkan kanan dan kiri terhadap AB. Lalu di sini saya dapatkan ini X gitu ya. X dt. Saya dapatkan F aksen turunannya. Ini akan saya dapatkan Fx dt. Sorry. Jadi kalau kalian pakai ya, ini kaitannya sama yang tadi benar, tapi kaitannya betul kok. Jadi F aksen C akan sama dengan FB min FA per B min A. Nah, ini teorema nilai rata-rata yang untuk turunan ini ekuivalen dengan kondisi yang ini, yang integral ini. Ya. Jadi ada untuk teorema nilai rata-rata turunan dan teorema rata-rata untuk integral. Buktinya cari sendiri ya. Saya lebih arahkan ke numeriknya saja lah, biar nggak terlalu rumit nanti belajarnya. Oke, contoh soalnya hitung nilai. Oke, ini sudah pakai TDK 1 saja, TDK 2 saja. Kalian akan bisa dapat langsung. Lalu yang contoh 5 ini kalian juga bisa, contoh 6 kalian bisa pakai TNR untuk integral ya. TNR untuk integral, kemudian nah ini luas persegi panjang. Oke, kalau yang ini saya harus pindah ke sini sebentar biar bisa tahu. Oke, jadi sebelumnya luas daerah persegi panjang dengan panjang B min A adalah 2,5. Jadi kita tahu bahwa luas daerah persegi panjang ya,
persegi panjang 0 sampai 2,5, lebarnya adalah C 0,7 di sini ya. Jadi kalau saya ambil garis di sini, bentar. Nah, saya ambil garis C ini adalah F sama dengan 0,749496. Jadi kalau saya hitung luas daerah yang di sini, yang di bawah garis biru, persegi panjangnya, saya akan dapatkan luasnya 2,5 dikali 0,749496. Dapatnya 1,873740. Oke. Luas persegi panjang ini sama besar dengan nilai integral fx di sepanjang interval 0 sampai 2,5. Nah, saya akan bisa hitung bahwa ternyata luas persegi panjang ini sama dengan hasil integral fungsi fx di selang 0 sampai 2,5. Jadi luas persegi panjang sama dengan luas yang di bawah kurva yang warna biru. Ya. Jadi ternyata sama ya. Jadi itu betapa menariknya teorema nilai rata-rata integral, bahwa kita bisa menghitung luas integral di bawah kurva hitam. Bisa jadi fungsinya tidak sesederhana yang tadi gitu. Bisa jadi fungsinya sangat rumit untuk diintegralkan. Kalian sudah melakukan integrasi di kalkulus 1, kalkulus 2, sudah banyak mencoba integral fungsi gitu ya. Ada fungsi yang mudah diintegralkan, ada yang fungsi sulit diintegralkan, bahkan ada yang masih open problem sampai sekarang. Nah, ternyata dengan teorema nilai rata-rata integral, saya bisa dapatkan hampiran dari nilai di bawah kurva hitam ini sama dengan luas persegi panjang gitu ya. Persegi panjang pasti jelas lebih mudah untuk dihitung ya, tinggal dikalikan saja. Tentunya terlebih dahulu kita harus menentukan C yang tepat. C yang tepat, FC yang tepat ya. Kita dapat FC yang tepat sehingga bisa menghitung nilai integralnya persis sama. Gitu. Nah, ini adalah teorema nilai rata-rata untuk integral berbobot. Jadi kalau fungsinya adalah perkalian fungsi fx dan gx, maka saya bisa dapatkan fc suatu fungsi nilai c di selang AB, sehingga fc nilai integral a sampai bf dikali g sama dengan nilai fc dikali integral a sampai b gx gitu. Nah, ini contoh soalnya bisa dibaca sendiri, dipelajari sendiri, tinggal diimplementasikan saja. Jadi biasanya yang menjadi masalah di analisis numerik 1 adalah konsep di kalkulus 1 maupun kalkulus 2-nya itu tidak paham. Jadi ketika dilanjutkan ke analisis numeriknya makin tidak paham, karena saya sebagai dosen pengampunya harus mengejar materi ya. Artinya saya nggak akan mengulang terlalu banyak review, mungkin saya lakukan di sedikit jam-jam di awal, tapi kalau ke materi-materi selanjutnya saya akan lebih tekankan ke materi analisis numeriknya. Jadi kalau merasa kalkulus 1-nya, kalkulus 2-nya kurang atau lupa, silahkan dibuka lagi catatannya. Oke. Kemudian untuk deret konvergen dan divergen, definisinya. Oke, jadi ini sudah kalian pelajari di kalkulus 2 ya. Jadi definisi deret konvergen dan divergen. Jadi misalkan saya punya suatu barisan, misalkan ini tak hingganya di atas ya, menyatakan deret tak hingga, maka saya bisa tuliskan jumlahan parsialnya, atau biasa kita sebut sebagai deret berhingga ya. Jadi kalau barisan itu himpunan isinya 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Kalau deret artinya jumlahan dari anggota-anggota barisan itu jadi deret gitu. Seperti dengan barisan, deret juga bisa dilihat konvergensi atau divergensinya. Jadi ini kan SN ya. Jadi kita bisa hitung jumlahan parsial. Kalau anggota barisannya sampai 10, berarti saya bisa jumlahkan 1 dulu. 1 dengan 2 jadi S2. 1 2 3 saya jumlahkan jadi S3. 1 2 3 4 jadi S4. 1 2 3 4 5 jadi S5 dan seterusnya. Nah, saya akan juga bisa dapatkan himpunan ya, himpunan seperti barisan tadi. Jadi kalau barisan dari deret jumlahan parsial tadi itu konvergen, seperti di definisi limit untuk barisan dia konvergen, maka kita sebut deret tersebut juga konvergen selama ekornya konsepnya dari limit barisan. Kalau ekornya sudah bisa terlihat konvergen ke suatu nilai, maka kita bisa jamin bahwa barisan tersebut konvergen. Begitu juga dengan yang barisan dari deret jumlahan parsial ini. Nah, jika sebuah deret tidak konvergen, artinya kita sebut deretnya divergen. Dan biasanya yang kita cari adalah konvergen ya, deret-deret yang konvergen. Yang di tak hingganya kita bisa lihat dia menuju kemana. Kalau di tak hingganya kita nggak bisa lihat, masih nggak jelas gitu ya bentuknya, ya kita nggak bisa tahu. Dan biasanya kita tidak mau itu, kita mencarinya yang konvergen.
Oke, jadi ini contoh soal untuk merecall, bisa dibaca sendiri ya, saya kira. Kemudian teorema Taylor, nah ini juga sangat dibutuhkan. Jadi teorema Taylor itu gunanya untuk menghampiri suatu fungsi dengan deret pangkat gitu. Deret pangkatnya bentuknya khusus karena berkaitan dengan turunan fungsi sampai ke n gitu. Jadi kalau turunan sampai ke n ini jadi pn ini, sedangkan turunan lebih lanjutnya order lebih tingginya masuk ke errornya. Fx ini bisa kita dekati dengan fungsi pangkat. Jadi misalkan fx-nya adalah cos. Cos ini ternyata bisa kita dekati dengan deret pangkat ya. Nah, ini bisa kalian buka-buka lagi di buku kalkulus satunya, deret Taylor dari fungsi e pangkat x seperti apa, deret Taylor dari fungsi cos x seperti apa ya. Kalau deret Taylornya didekati x0-nya sama dengan 0, maka kita sebut deret Taylornya sebagai deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin adalah deret khusus dari deret Taylor ya, deret pangkat ya. Jadi deret Maclaurin itu turunannya deret Taylor di mana x0-nya sama dengan 0. Oke, polinom Taylor ya. Jadi ini kita sebut sebagai polinom Taylor karena bentuknya jadi polinomial, namanya deret pangkat. Jadi hasilnya nanti dalam bentuk pangkat dan polinomial. Contoh soalnya ini bisa dicoba. Jadi ini pendekatan deret Taylor di titik 0,0, yang merah ini pendekatan untuk ekspansi deret Taylor pangkat 1 yang masih linear ya. Kemudian ini untuk pangkat 3 yang biru. Kemudian itu untuk pangkat yang selanjutnya ini pangkat 5. Jadi maksudnya pangkat 1 itu bagaimana gitu ya. Nah, ini fungsinya sebetulnya. Ini pangkat 1, jadi saya hanya ambil X saja. Yang ini adalah pangkat 1 dan 3. Jadi X min X pangkat 3 per 3 faktorial saya plot jadi yang biru. Kemudian yang satu lagi X min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Itu jadi yang grafik selanjutnya ini. Gitu ya. Oke, jadi sebetulnya semakin banyak suku yang kita gunakan di polinom Taylor-nya akan semakin dekat dengan kurvanya sendiri gitu ya. Walaupun sebetulnya fungsi fx-nya adalah sin x, ternyata dia bisa didekati dengan polinomial pangkat 9. Evaluasi polinomial. Nah, ini metode Horner. Ini sebenarnya recall materi lagi. Jadi, Horner yang dipelajari di SMA gunanya apa, Bu? Gitu ya. Nah, ini bisa coba-coba mulai rada menghangatkan kembali kepalanya setelah liburan agak panjang. Coba kalian gunakan buat program gitu ya. Buat program untuk menghitung nilai PX secara manual. Nah, ini saya bisa gunakan Horner ya. Gunakan metode Horner. Jadi koefisiennya saya tulis 1 min 6 8 8 4 min 40. Dapatnya dari 1 min 6 8 8 4 min 40. Kemudian mau dievaluasi di mana? P3. Oke, P3 berarti saya masukkan saja 3-nya di sini. Sebenarnya ada 3-nya nggak kelihatan di sini ya. 3 di sini. Di sini ada 3, 1 kali 3, 3 min 6 tambah 3 min 3. Min 3 dikali 3 min 9. Min 3 dikali 3 min 9, 8 min 9 min 1, min 1 dikali 3 min 3 gitu ya. Dan seterusnya saya dapatnya 17. Jadi saya dapatnya P3 sama dengan 17 ya. Jadi metode-metode yang sudah kalian pelajari itu akan sangat memudahkan untuk mengevaluasi. Nah, seringkali ketika kita mau mencek hasil programnya benar apa enggak, nah yang kalian lakukan adalah mensubstitusi satu-satu. 3 pangkat 5 min 6 kali 3 pangkat 4 8, ditambah 8 3 pangkat 3 ditambah 8 3 pangkat 2 ditambah 4 kali 3 min 40 gitu ya. Oke, iya dapat nilainya tapi jadi lama gitu ya. Untuk ini pangkat 5, kalau pangkat 9, kalau pangkat 10, kalau pangkat 100 akan lebih rumit lagi. Lebih mudah jika kalian menggunakan tools yang sudah kalian pelajari, yaitu metode Horner ya. Ini skripnya bisa dicoba sendiri. Ini latihan soal bisa dicoba-coba. Ini lanjutan beberapa latihan soal itu nanti di pekan ke depan saya buka forum diskusi via Zoom ya, untuk diskusi saja. Untuk Zoom-nya saya gunakan untuk diskusi. Jadi betul-betul silakan tanya kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut untuk memberikan materi untuk pekan selanjutnya. Jadi sistem kuliah online tuh jadi lebih fleksibel ya, ditata sendiri oleh kalian dan saya juga. Oke, kalau begitu sekian saya rasa materi untuk pertemuan pertama di analisis numerik 1. Semoga bisa diterima dengan baik materinya dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kalian semua ke depannya ya. Saya akhiri pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.